Saya adalah salah satu orang yang tidak bisa atau kurang pede berbicara di depan kamera, apalagi di depan publik. Nah, teman-teman, kalau kalian punya pengalaman yang sama, silakan nonton video ini untuk belajar dari pengalaman saya. Gimana cara atau gimana rahasia saya supaya bisa ngomong di depan cermin atau di depan publik. Nonton video ini sampai habis. Oke guys, kenalin saya Charles Nasam. Di video ini saya bakal bahasin gimana caranya supaya kita bisa ngomong di depan publik, supaya kita pede ngomong di depan publik atau di depan kamera seperti ini. Oke, saya mau cerita sedikit tentang diri saya sendiri. Dulu saya sangat susah untuk berbicara di depan publik, meskipun saya tahu apa yang mereka omongkan, meskipun saya tahu apa yang saya mau bicarakan, tapi karena saya kurang pede, akhirnya pendapat saya atau ide saya meskipun bagus, tapi karena saya tidak pede, akhirnya ya ya hanya begitu aja, nggak ada orang yang tahu kan pendapat saya. Dan memang kalau menurut saya storytelling atau berbicara di depan publik sekarang itu sangat penting. Yuk, coba kalian lihat di beberapa video yang sangat banyak viewsnya di YouTube, itu karena storytelling atau cara bicaranya mereka sangat bagus. Nah, maka dari itu zaman sekarang, terutama di dunia serba internet sekarang, public speaking atau storytelling sangat dibutuhkan untuk misalkan menjual produk atau mempromosikan sesuatu ya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Tapi gimana caranya saya supaya bisa ngomong di depan kamera seperti ini, atau gimana caranya supaya kamu juga bisa ngomong di depan publik? Oke, cara pertama yang saya lakuin supaya bisa ngomong di depan, supaya pede ngomong di depan kamera dan di publik adalah ya membaca buku. Nah, teman-teman, eh, cara ini saya sudah eh, nulis juga di Quora, dan ada beberapa orang yang komen mereka merasakan hal yang sama. Nah, ternyata memang membaca buku itu bukan bukan membuat saya hanya bisa eh, bisa berbicara di depan kamera atau di depan publik, tetapi juga karena pada umumnya orang yang nggak bisa berbicara di depan umum itu bukan karena mereka nggak tahu, tapi gimana mengakumulasikan kata per kata sehingga bisa menjadi kalimat. Nah, itu sebenarnya yang teman eh, membuat kamu tidak bisa ngomong di depan kamera, membuat kamu tidak pede ngomong di depan kamera. Oke, cara yang kedua adalah menulis. Nah, teman-teman, seringkali kebiasaan yang kecil ini sering kita abaikan. Tapi sebenarnya dari menulis saja itu sudah membuat teman-teman mampu berbicara di depan publik atau di depan kamera yang seperti yang saya lakukan. Saya pede ngomong di depan kamera, saya bisa pede ngomong di depan publik. Itu bukan karena saya tahu segalanya, bukan karena saya tahu saya harus mau ngomong apa. Ini pun saya masih bingung mau ngomong apa, tapi saya intinya saya pede dengan diri saya sendiri untuk berbicara di depan cermin, di depan kamera. Dan sekelihatannya masih banyak orang yang kurang pede, itu bukan karena mereka tidak tahu apa yang mau diomongkan, tapi karena struktur kata yang mereka akumulasikan, tidak tahu harus mau ngapain. Misalkan saya mau ngomong berbicara soal bisnis, kalau misalkan kita tidak dibiasakan untuk mengakumulasi kata per kata melalui menulis tadi, ya itu sangat susah, membuat kita susah untuk berbicara di depan publik. Dan memang pada umumnya menulis ini sangat membantu saya gimana cara menyusun kata per kata supaya bisa menjadi kalimat yang benar dan baik. Cara yang ketiga adalah supaya kita bisa pede ngomong di depan publik adalah berbicara dulu dengan diri sendiri. Saya biasanya ngelakuin setelah saya mandi mandi sore, biasanya saya duduk di depan cermin. Nah, disitulah saya mulai ngomong. Biasanya saya menghabiskan waktu 10 menit untuk berbicara sesuatu tentang apalah, tentang Spiderman, tentang buku kah, tentang apalah yang teman-teman sukai. Dan ini pun saya belajar dari uh, Gita Wirdiawan ya. Dia pernah bilang di podcastnya dia bilang dia punya kebiasaan hal yang sama juga. Dia punya kebiasaan berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Nah,
kalau misalkan kita sudah terbiasa berbicara dengan sendiri, ya pastinya kalau misalkan kita pergi ke publik, kita sudah terbiasa dengan berbicara dengan gaya berbicaranya kita sendiri. Nah, itu sama halnya dengan teman-teman. Kalau misalkan kamu mau pengen pede berbicara di depan kamera atau di publik, saran saya silakan lakuin 3 hal tadi. Yang pertama, membaca, sangat penting sekali untuk membaca untuk membuat kita pede. Yang kedua, menulis, dan yang terakhir adalah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Oke teman-teman, video ini saya berdasarkan pengalaman saya sendiri dan saya bisa ngomong pede ngomong di depan kamera begini pun ya karena hal itu tadi. Semoga membantu. Saya Charles Nasam. Thank you so much.